Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Halo, perkenalkan, saya Dinda Kristati, mahasiswa Universitas Malikul Saleh, jurusan Ilmu Komunikasi. Nah, sebelum kita masuk ke materi awal yang akan kita bahas, ada baiknya teman-teman diwajibkan untuk like, komen, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Nah, jadi materi yang akan kita bahas adalah penyebab krisis berkepanjangan dan solusi yang tepat. Krisis berkepanjangan itu terbagi berbagai macam bentuk, tetapi saya fokus dari segi ekonomi saja. Krisis ekonomi adalah kondisi saat perekonomian suatu negara mengalami penurunan yang sangat signifikan, naiknya harga jual, dan tingginya persentase pengangguran. Jenis krisis ini dapat terjadi karena faktor inflasi, deflasi, dan krisis keuangan. Nah, yang pertama, penyebab terjadinya krisis ekonomi yang disebabkan oleh faktor inflasi, seperti tingginya laju inflasi. Pasti teman-teman bertanya, pasti juga ada yang sebagian belum tahu inflasi itu apa dan bagaimana sih bentuk inflasi? Saya akan menjelaskannya. Nah, jadi inflasi itu adalah peristiwa saat barang dan jasa mengalami kenaikan harga dalam waktu yang panjang. Tetapi inflasi tidak selalu membawa sisi negatif loh, karena kita masih bergantung pada tingkat tinggi dan rendahnya presentasi inflasi sendiri. Jika peristiwa inflasi ini terjadi dalam kurun waktu yang panjang dan presentasi yang tinggi, maka akan menyebabkan keuangan negara yang turun dan perekonomian memburuk. Dan munculnya deflasi bisa membawa sisi negatif dan positif pada saat krisis ekonomi. Dalam ilmu ekonomi, deflasi adalah suatu periode di mana harga-harga secara umum mengalami penurunan dan nilai uang bertambah. Sisi negatif deflasi ini yang bisa memunculkan dampak, salah satunya deflasi strategis, yaitu banyak orang-orang yang berlomba-lomba untuk menabung di bank supaya mendapatkan bunga yang tinggi. Namun, kondisi ini dapat mengakibatkan peradaban uang yang menjadi langka dan menjadikan penurunan harga yang terus-menerus dalam waktu berkepanjangan. Sehingga akan mengakibatkan apa? Yaitu akan mengakibatkan perekonomian negara akan tidak stabil. Dan ada dampak positif dari deflasi sendiri yang dapat menguntungkan bagi negara dan masyarakat. Deflasi bisa dapat menguntungkan karena harga-harga barang dan jasa lebih terjangkau oleh konsumen. Bagi konsumen, deflasi dapat menguntungkan karena menjadi jalan untuk menghemat pengeluaran yang besar dibandingkan sebelumnya. Nah, selanjutnya dampak krisis ekonomi dari sektor keuangan. Krisis keuangan dapat menyebabkan biaya ekonomi yang parah, berupa lambatnya pertumbuhan ekonomi, penurunan output, kebangkrutan perusahaan PHK, dan ketidakstabilannya sektor keuangan. Dan ada dampak lain dari krisis ekonomi. Yang pertama, ada meningkatnya pengangguran, menurunnya pendapatan masyarakat, meningkatnya krisis sosial, dan tidak terpenuhinya belanja negara. Jadi, cara yang tepat untuk mengatur dan mengatasi krisis ekonomi adalah mengurangi pengeluaran bulanan, memaksimalkan dana tabungan, dan memanfaatkan voucher belanja. Merencanakan dan atur keuangan bisa untuk mengurangi utang piutang, cari penghasil tambahan, dan lakukan diversifikasi aset. Baiklah, terima kasih banyak telah memperhatikan saya dan menonton video ini dalam tema krisis berkepanjangan dan solusi yang tepat. Semoga jika terjadi krisis ekonomi nantinya, semoga teman-teman dapat mempraktekkan ini karena sudah mengetahui dampak dan solusi yang tepat untuk mengatasi krisis ekonomi. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.